Assalamualaikum Ustaz, ana baru hijrah dan mengenal sama. Apa itu Wahabi? Karena ana pernah lihat secara ustaz-ustaz lain bahwa Wahabi lebih berbahaya dari Syiah. Perkataan ini lebih berbahaya pula dari Syiah. Ya, perkataan bahwa Wahabi lebih berbahaya dari Syiah, lebih berbahaya dari Syiah itu sendiri. Karena perkataan ini lahirnya juga dari orang Syiah. Perkataan Wahabi lebih berbahaya dari Syiah datang dari orang Syiah. Karena memang dari awal, ya, dari awal orang-orang yang dicap sebagai Wahabi ini tidak kompromi dengan Syiah dari awal. Maka mereka menganggap sebagai busu-bebuyutan dari awal. Baru sekarang-sekarang aja nih sebagian kaum muslimin, ulama-ulama dunia sudah mulai pro kepada anti Syiah. Dulu hanya boleh dikatakan ulama-ulama yang disebut dalam tanda petik Wahabi itulah yang tidak mau menerima mazhab takrib baina sunnati wa Syiah, yaitu untuk mengawinkan mut'ah antara Syiah dan sunnah. Tidak mau ulama yang disebut Wahabi itu. Nah, sehingga mereka melancarkan serangan bahwa Wahabi itu paling berbahaya. Nah, sekarang ketika sebagian orang yang menisbatkan diri ke ahli sunnah wal jamaah menganggap bahwasanya mereka selalu berbenturan dengan apa yang mereka sebut dengan al-Wahabi itu, sehingga dijadikanlah jargon tadi sebagai propaganda untuk membuat orang anti dengan yang berbau yang disebut dengan Wahabi. Sebenarnya Wahabi ini ada kesalahan penerapan gelar. Dulu ada Abdul Wahab ibn Rustum yang merupakan gerakan Khawarij yang mengkafirkan pemerintah dan seluruh kaum muslimin. Itu pada abad keempat Hijriyah. Dia dulu di Ahsa, di Jazirah Arab. Nah, orang inilah yang dulu sebenarnya yang punya keyakinan mengkafirkan kaum muslimin. Lalu ketika datang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala ingin memperbaharui agama ini kembali dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dulu ikhwani fillah, lihatlah gambar-gambar kota Mekah pada masa sebelum era Arab Saudi. Di situ banyak kubah kan? Banyak kubah di tempat tawaf itu. Kubah itu adalah tempat-tempat dulu dinisbatkan kepada syekh-syekh sufi untuk cari ngalap berkah di sana. Jadi kesyirikan dilakukan orang dekat Ka'bah. Akhirnya ini semua setelah datang dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini semua dibongkar. Pertama, jalan menuju kesyirikan. Orang cari berkah kepada benda, ke kubah, bukan cari berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal cari berkah itu kepada Allah. Kenapa tuan-tuan lebih yakin pula cari berkah ke kubur daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang aneh itu tuan-tuan. Berkah itu sama Allah. Jelas? Nah, kenapa kita mati-matian untuk cari berkah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, orang-orang yang sudah terbiasa dengan itu merasa terganggu. Padahal mereka dulu datang mungkin dari seluruh penjuru dunia, sudah dikirim pesan. Ini surat sampaikan ke kubah ini nanti ya. Surat jodoh, surat apa-apa macam-macam pemanis sebagainya, pelaris juga. Ya, tidak minta ke Allah SWT. Ini kan jalan menuju. Maka ini yang disingkirkan oleh pemerintah Arab Saudi, supaya apapun yang jenis yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan mereka larang. Kemudian ikhwani fillah, kalau tidak dibuang tadi, bayangkan bagaimana orang tawaf sekarang. Bagaimana orang tawaf? Nah, mungkin. Adapun yang dinisbatkan
bahwa orang Wahabi itu sangar-sangar, ya, atau selalu suka menyalahkan orang, atau dia sendiri yang benar, yang lain tidak benar. Sebenarnya ikhwani fillah, kalau ibaratnya salep, tuh salep tahu enggak? Obat gatal. Kalau dioleskan ke kulit yang sehat, pedih, perih, enggak kan? Tapi kalau dioleskan ke kulit yang sakit, perih enggak? Perih apa enggak? Apalagi habis digarut. Apalagi habis digarut. Sebenarnya permasalahan di situ. Ketika kita bacakan ayat, ya, kita bacakan ayat Al-Quran atau hadis. Misalnya orang yang mengatakan yang mengenali Allah dari Al-Quran dan hadis bukan dari ilmu kalam Nabi Safat, misalnya Allah itu adalah di atas, ya kan? Ada masalah? Sebenarnya ada masalah. Ayat ini turun di sahabat, tak ada masalah. Di tabi'in, tak ada masalah. Imam-imam yang pun, tak ada masalah. Tetapi ketika kita sudah memahami akidah dengan jalannya ilmu ijtihad, padahal ada dalil, dengan ilmu akal, akhirnya tidak masuk akal. Ketika ini dibaca, tentu rasa tersalahkan. Merasa tersalahkan. Atau ketika kita membahas misalnya tentang tentang masalah solat misalnya, orang yang di atas sunnah Nabi dibaca sunnah, kesakitan. Orang yang solatnya mengikuti solatnya Nabi dari wudhu sampai zikir dan tasbih, ketika orang membaca hadis-hadis tentang solat, tersinggung? Tidak tersinggung dia. Tapi bila seandainya dia melakukan solat berbeda dengan dia lakukan Nabi, ketika baca hadis Nabi, tersinggung? Tersinggung. Akhirnya memang cenderung orang kalau tidak mengenali sesuatu itu akan memusuhi. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang disebut dengan Wahabi ini awal mulanya adalah penjajah Inggris yang dulu memasyhurkan istilah Wahabi modern ini kepada orang-orang di India. Karena yang melawan penjajah Inggris di India dulu yang sangat mengandangkan jihad itu adalah orang-orang yang mereka sebut dengan Wahabi. Sehingga dibuatlah orang anti dengan Wahabi itu. Allahul musta'an.